Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat karib semuanya dimanapun berada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita ada lagi nih webinar live sharing di grup Facebook Solusi Bebas Hutang Riba. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan waktu untuk bisa mengikuti acara di malam hari ini. Boleh silakan teman-teman yang sudah hadir bisa mengundang teman-temannya ya, bisa di tag atau bisa undang ke dalam grupnya untuk bisa sama-sama ikut menyimak sharing kita malam hari ini. Baik, perkenalkan saya Yunis dari Kudus, dari komunitas anti riba. Insya Allah malam hari ini ada sharing yang luar biasa dari top leader kita Bapak Aden Haris Setiawan bersama dengan seorang Bapak yang luar biasa dari Makassar. Siapa beliau ya? Nanti akan diperkenalkan. Nah, tanpa berkata panjang lebar lagi ya, mari kita sambut Bapak top leader kita Bapak Aden Haris Setiawan dari Yogyakarta. Silakan kepada Bapak Haris. Oke, terima kasih Mbak Yunis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karib dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini ya kita jumpa lagi dalam sharing ya solusi bebas hutang riba bersama komunitas anti riba. Nah, pada kesempatan malam hari ini bukan saya yang akan menyampaikan ya, tapi saya akan mengundang lah, meminta bantuan salah satu mitra saya ya, tim dari sahabat karib yang jauh di sana yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan ya. Oke, saya panggil terlebih dahulu ya saudara saya, sahabat karib Bapak Amir Maser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah nih pakai seragamnya mantap nih. Eco Farming Best ya. Ini dari mana tadi, Amir? Alhamdulillah, Pak Haji, tadi barusan ketemu dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamuju. Wow. Dalam rangka apa nih? Alhamdulillah dalam rangka follow up untuk surat rekomendasi penggunaan pupuk organik eco farming di Kabupaten Mamuju, Bapak Haji. Alhamdulillah. Wih, luar biasa. Mantap nih. Jadi eco farming keren ya. Ternyata memang di Sulawesi, di berbagai provinsi yang ada di Sulawesi, salah satu produk PTBS Eco Farming ini memang mendominasi dan banyak sekali panen raya yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah, ini. Nah, teman-teman sekalian, ya ini berbahagia sekali ya kita malam hari ini akan sharing bersama orang yang luar biasa, yang cukup berprestasi. Kalau boleh tahu nih sekarang, karena ini kayaknya cepet banget nambah sampai saya lupa nih. Sekarang prestasinya sudah apa nih bersama PT BES nih? Alhamdulillah Bapak Haji. Alhamdulillah sudah dapat 12 motor, 12 mobil, 4 Pajero dan 2 rumah. Alhamdulillah. Wih. Tuh, sudah nambah lagi sampai saya lupa kalau nyatet catatannya udah gak berlaku lagi nih kayaknya. Ngebut banget. Amin. Oke. OTW motor ke-13 sudah Pak Haji, kurang dikit lagi. Jadi motornya udah 12, mobilionya 12, Pajero-nya 4, Luxury 2. Luar biasa. Kerennya udah mau dapat motor yang ke-13 ya? Iya, siap, OTW. Oke. Nah, Pak Mir, ya ini kan sekarang ini kan pencapaian saat ini ya, dan Pak Amir udah berapa lama ya di PT BES ini bersama? Saya bergabung bersama PT BES itu tepatnya di bulan April akhir 2018, Bapak Haji. April berarti belum genap 3,5 ya, 3 tahun 4 bulan ya, 3 tahun 4 bulan pencapaiannya. Kalau kita ngitung motornya udah 12 itu kali 20 juta udah 240, 1/4 miliar lah. Kemudian mobilionya 12 itu sudah 1,8 miliar.
berarti sudah 2 miliar lebih, 2,4 240 2 miliar 40 ya, 2 miliar 40, terus Pajeronya 4 itu kali 500 2 miliar juga, udah 4 miliar lebih. Kemudian Luxurinya 6 miliar dalam waktu 3 tahun 4 bulan, itu baru hadiahnya atau penghargaannya ya, atau rewardnya. Belum bonus-bonusnya. Wih, 6 miliar dalam waktu 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan itu kan berarti 40 bulan ya. 40 bulan. 40 bulan dapat 3 miliar, anggaplah begitu. Berarti sebulannya itu berapa? Dapat 6 miliar dalam waktu 40 bulan, itu berarti 150 juta sebulan ya. Alhamdulillah. Itu gaji siapa itu segitu dapat ya, luar biasa. Oke Pak Amir ya, luar biasa nih, pencapaiannya dahsyat. Tapi kita pengen tahu nih ya, latar belakangnya Pak Amir sebelumnya nih, sampai sebelum mengenal PT BES, artinya mungkin sebelum 3 tahun 4 bulan yang lalu lah gitu ya. Pak Amir, silakan Pak Amir, cerita latar belakang dulu. Alhamdulillah, jadi Bapak Haji, saya 3 tahun yang lalu itu terpuruk karena bergabung di salah satu bisnis investasi bodong. Jadi semua keluarga, teman-teman, tetangga semua pada bergabung. Jadi pada saat hilang, saya harus meninggalkan kota Makassar. Jadi saya hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Jadi saya waktu itu Banyuwangi, Bali. Dan untuk bertahan hidup, saya harus buka warung Bapak Haji. Karena ya namanya perantauan, tidak punya apa-apa. Ya waktu itu terpaksa harus tidur beralaskan kardus di warung saya sendiri. Nah kondisi saat itu tidak punya keluarga, tidak punya teman, ya pokoknya ke Jawa itu memang hanya untuk membuang diri. Jadi untuk bertahan di sana buka warung, saya bawa istri dan anak saya yang kedua. Jadi kami bertiga tidur beralaskan kardus di warung itu yang ukurannya hanya sekitar 3x4. Yang meja warungnya cuma 4 meja Pak Haji. Jadi kalau malam itu pas tutup warung jam 12, kursi kita pinggirkan semua, lalu anak saya tidur di atas. Jadi saya tidur di bawah meja. Dengan alas kardus kulkas Bapak Haji. Loh, kenapa harus hijrah ke Jawa itu tadi, kenapa ceritanya? Karena waktu itu kami malu Bapak Haji, kami malu karena kondisi yang tadinya punya rumah, punya mobil, tiba-tiba semua berubah 180 derajat, tidak punya apa-apa, dan keluarga pada mengejar, teman-teman pada ngejar karena mereka ikut investasi juga, mereka minta pengembalian uang. Iya, jadi dengan sangat terpaksa kami harus tinggalkan kota Makassar. Sementara orang tua juga tidak tahu kondisi itu. Jadi untuk ya meninggalkan Makassar karena tujuannya ya sudah malu, tidak punya apa-apa lagi. Jadi ya akhirnya terpaksa, sangat terpaksa Pak Haji. Tapi beberapa tahu teman-teman tahu bahwa kami pindahnya ke Banyuwangi. Jadi begini, investasi bodong kan sudah punya rumah, punya mobil, tapi dari investasi bodong itu, kemudian investasi bodong itu bermasalah, mobil, rumah udah dijual, tapi masalahnya juga belum selesai ya? Iya, jadi rumah dan mobil saya bukan dari investasi bodong itu Bapak Haji. Oh, bukan. Rumah saya beli cash, mobil 2 beli cash, tapi pada saat tiba-tiba ketemu sama teman di bandara waktu itu, pada saat saya mau ke Jakarta, ketemu teman di bandara, diperlihatkan bahwa ada bisnis investasi yang keuntungannya 200%. Waktu itu istri saya melarang sebenarnya, tapi ya saya bandel sih waktu itu, dilarang, tetap aja ikut. Kebetulan di tas saya ada uang 10 juta, saya maksa ikut. Singkat cerita ikutlah saya dengan 10 juta. Nah 1 bulan kemudian itu cair 30 juta. Nah karena waktu itu niatnya pengen punya mobil mewah, karena mobil saya waktu itu Ford Focus Bapak Haji, Ford Focus dengan Mobilio waktu itu. Nah pengen punya mobil BMW waktu itu, jadi saya
Yaudah saya masukin lagi 30 juta. 1 bulan kemudian tembus tuh. Cair lagi 90 juta. Terus saya masukin lagi 90 juta, cair lagi 3 kali lipat dari nilai itu. Jadi saya pikir, wah ini hal yang sangat menarik. Nah, akhirnya tetangga, keluarga, teman-teman semua pada ikut semua. Awalnya semua manis, tapi ketika bermasalah semua pada ngejar gitu. Iya, jadi mau tidak mau saya harus mengembalikan beberapa aset beberapa uang teman-teman atau keluarga tetangga yang sangat mendesak memang. Jadi akhirnya 2 rumah dan 2 mobil semua terjual hanya untuk mengembalikan itu. Itu pun juga tidak cukup Bapak Haji, tidak cukup. Saya masih ada utang sekitar 1,8 miliar pada saat itu. Oh, jadi harus kemudian ke Jawa ya. Ke Jawa, buka usaha di Jawa gitu ya. Iya. Usahanya apa tadi? Nah, saya buka warung Bapak Haji, rumah makan khas Makassar. Jadi jualan coto, jual pisang hijau, kopi gitu ya, yang hanya untuk bertahan hidup lah waktu itu. Tragis banget ya. Jadi dari punya 2 rumah, 2 mobil yang Ford Focus kan waktu itu juga bagus, mobil Ford Focus itu. Saya belinya itu mobil 415 juta Pak di cash waktu itu. Setengah miliaran. Memang tuh Ford Focus keren tuh mobil itu. Ya, dan akhirnya harus lepas semua, malah justru kehidupannya jadi berubah ya, terpuruk ya. Nah, terus ceritanya bagaimana mengenal PT BES itu, ceritanya bagaimana mengenal PT BES? Pada saat saya meninggalkan kota Makassar Bapak Haji, anak saya yang pertama itu, yang cewek itu kan kelas 6 SD. Kalau saya langsung bawa itu kasihan karena dia harus menyelesaikan sekolah. Jadi terpaksa masih ada waktu 6 bulan, terpaksa anak saya itu dikoskan. Jadi anak saya itu ngekos sendiri di kota Makassar. Jadi perempuan ngekos kelas 6 SD itu saya titip di security sekolah waktu itu. Jadi kosnya di depan sekolahnya. Nah, ketika saya tiba di Banyuwangi di Jawa, saya jualan. Singkat cerita 6 bulan setelah itu saya ada tabungan. Rencana mau pulang ke Makassar jemput anak untuk bawa ke Banyuwangi waktu itu Bapak Haji. Nah, Masya Allah rezeki Allah sudah atur. Tiba di kota Makassar, saya baca koran. Di koran itu ada foto Bunda Kaperini. Jadi ada foto, lalu di situ tertulis poluan ajaib dalam waktu 2,5 bulan dapat 5 mobil. Ya, saya sebagai seorang yang pernah punya mobil langsung kepikiran, ini orang kira-kira apa yang dijalankan kok bisa dapat 5 mobil dalam waktu sekejap. Jadi saya penasaran sekali waktu itu Bapak Haji. Jadi akhirnya saya langsung hubungi beliau, saya mendatangi beliau waktu itu. Terus kemudian gini, kan pernah punya pengalaman nih yang namanya investasi uang 10 juta jadi 30 juta, 30 juta dari 90 juta. Nah, itu kan bodong. Kan pasti ada kekhawatiran nih, kalau masuk lagi jangan-jangan ini investasi bodong lagi. Nah, tapi kenapa Pak Amir tertarik bersama PT BES ini, kenapa? Jadi waktu saya baca profil beliau di koran, saya cuma kepikiran satu hal, bahwa ini Polwan berpangkat AKP, tugasnya di Polda. Pikiran saya ini nggak mungkin bodong. Nggak mungkin bodong. Nah, jadi saya lihat ini pasti legal gitu, pasti legal karena tidak mungkin seorang AKP mau membodoh-bodohi saya. Lalu ketika saya ketemu dengan beliau, memang beliau menjelaskan bahwa ini perusahaan semua legalitasnya sudah lengkap. Jadi alhamdulillah saya langsung melihat ke diri saya bahwa saya pernah menjalankan sebuah usaha yang tidak ada izin. Nah, ini ada izinnya, jadi saya pikir ini lebih aman. Jadi alhamdulillah Pak Haji, hari itu juga saya langsung mengambil keputusan. Nah, terlebih lagi saya melihat ada produknya waktu itu Bapak Haji, ada produknya. Jadi saya langsung lihat ini ada produk. Otomatis kalau saya beli, saya jual, beli, jual, akadnya jelas bahwa akadnya jual beli. Jadi saya pikir ini pasti aman ya, alhamdulillah. Dan memang saya langsung waktu itu percaya karena diputarkan video, produk itu sangat bermanfaat. Jadi saya langsung penasaran untuk menggunakannya. Makanya hari itu juga saya langsung beli, saya coba. Alhamdulillah, jadi saya tertariknya pertama karena dapatnya mobilnya cepat, mobil cash, kemudian produknya sangat bermanfaat. Waktu itu pikiran saya seperti itu Bapak Haji, alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah produk-produk kita ini selain bermanfaat ya, tapi juga produk-produk kita ini ya halal ya. Halal. Ya, jadi kemudian waktu itu kan Bapak Haji pertama saya lihat kan adanya Eco Racing saja waktu itu. Eco Racing ya. Jadi iya, Eco Racing. Nah, saya melihat Eco Racing nggak perlu halal juga.
Iya, harganya. Jadi waktu itu yang membuat Nah, saya tertarik untuk produknya karena harganya Bapak Haji, harganya sangat nah, terjangkau. Saya pikir saya jual kopi harga 5.000 aja bisa, masa ini nggak bisa jual, padahal kan harganya cuma 5.000 juga. iya, Jadi iya, saya iya. langsung kembalikan ke diri saya, ini sangat mudah. Lalu saya melihat di Makassar itu kan motor-motor banyak, mobil banyak, semua orang di pinggir Hmm, jalan semua menggunakan kendaraan. Jadi saya pikir kalau saya langsung turun ke lapangan aja, ke jalan ini pasti laku aja gitu pikiran saya waktu itu. hmm, hmm, Jadi hmm, langsung Bapak Haji, tidak ada pikir panjang, saya langsung ambil peluangnya, kemudian dapat produknya. Tapi masalahnya waktu itu produk sangat terbatas. Produk sangat terbatas. hmm, Jadi saya cuma dapat 3 box, satu untuk motor, satu untuk mobil, satu untuk solar. Waktu itu. Jadi hmm, ya seperti itu Bapak Haji. Nah kemudian yang membuat saya sangat tertarik sekali dan semangat sekali menjalankan pada saat itu karena sistemnya. Sistemnya. hmm, Jadi saya membandingkan dengan apa yang pernah saya jalankan bahwa sistem ini Masya Allah akadnya jelas jual beli, lalu memang sudah diteliti bahwa ini tidak ada penipuan di sini. Saya lihat tidak ada penipuan. Kita bayar, kita beli barang, dapat barang. Bahkan produk yang kita dapatkan itu lebih dari uang yang kita serahkan. Tapi ini mudah. Pikiran saya waktu itu ini tidak ada ruginya. Saya beli hari ini pun saya dapat barang, saya dapat produk. Kalau saya jual pun kembali uang saya. Jadi saya berpikirnya hmm, simpel pada saat itu Bapak Haji. Pikiran saya cuma simpel aja. Saya beli, saya jual, udah kembali uang saya. Nah hmm. alhamdulillahnya karena pada saat beliau bilang Amir bisa dapat mobil, wah itu saya gila Bapak Haji waktu itu, gila banget saya. Gitu Oh, karena pikiran saya nggak usah 3 bulan seperti beliau, tidak usah 2 bulan setengah, tidak usah 3 minggu seperti beliau dapat mobil. Saya 2 tahun aja dapat mobil, saya mau aja waktu itu saya bilang begitu. Jadi saya bilang sama beliau, hmm, Bunda, jangankan 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun pun saya mau dapat mobil. Karena saya kembalikan ke diri saya hampir 2 tahun buka warung tapi nggak bisa beli mobil. Kakak ya. saya juga pengusaha juga nggak belinya cash gitu. Kakak saya juga PNS nggak belinya cash, ya sudahlah. Jadi saya kembalikan ke diri saya langsung ambil peluangnya. Alhamdulillah Pak Haji, sistem jadi produknya luar biasa, manfaatnya dahsyat, kemudian sistemnya sangat mudah saya jalankan, sistemnya sangat menurut saya sangat simple, saya langsung ambil peluangnya. Nah kemudian sekarang kan alhamdulillah Pak Haji produknya semakin banyak. Hmm, Jadi saya pikiran betul. saya kalau dulu saja satu produk ekoresin bisa buat saya dapat 1 rumah 1 miliar, Pajeronya satu. Ya kalau sekarang ini dengan banyaknya varian produk, saya pasti lebih banyak dapatnya lagi gitu ya. Dan terbukti setiap kali saya Ya, menuliskan impian, menuliskan target pasti tercapai. Nggak ada yang tidak tercapai, semua tercapai alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Iya Pak. termasuk yang hari ini Pak Amir barusan ya ketemu Pak Wakil Bupati ini dalam rangka Iya, mensosialisasikan produk juga ya, produk salah satu iya. produk dari PT BES ya. Alhamdulillah Pak Haji, eco farming di Kota Mamuju di sekitarnya itu sudah sangat viral, banyak sekali petani yang menggunakan. Cuman persoalannya tidak bisa masuk dalam anggaran jika tidak masuk dalam katalog untuk di kabupaten itu, sehingga butuh Hmm, rekomendasi. Alhamdulillah beliau tadi sangat respon positif, respon bagus, tinggal menunggu rekomendasi dari Bupati saja insya Allah. Mohon doanya semuanya, semoga dilancarkan, amin, Allahumma amin. jadi memang produk-produk PT BES itu kan tadi yang pertama itu ada yang untuk kendaraan ya, ada namanya eco Ya, racing, kemudian ada untuk pertanian tuh ada yang namanya eco farming dan berbagai variannya di produk pertanian tuh ya, ada beberapa ada eco farming plant protector dan sebagainya. Kemudian ya, kita juga punya produk-produk kesehatan yang dahsyat juga ya, ada siap. Hubs Pro, ada LVN Kolagenia, pokoknya produk-produk kesehatan. Kemudian Ya, ada produk juga produk kecantikan dan ada produk untuk peternakan, komplit lah pokoknya produk-produk kita, dan ya, alhamdulillah semua produk yang dikonsumsi itu sudah bersertifikat halal gitu ya ya, Amir ya. alhamdulillah Pak. Ya menariknya lagi karena setiap kali ada produk baru pasti langsung booming gitu, pasti langsung. Jadi saya alami sendiri, setiap kali ada produk baru pasti orderan saya langsung banyak. Jadi kayak kemarin saya jualan 2 paket priority semua lipstick, itu lipstick semua. Hmm. Terus tiba-tiba keluar Bimax semua priority Bimax semua. Jadi Masya Allah enak banget jualnya Pak Haji, alhamdulillah. Pokoknya Yeah. alhamdulillah. Dan saya paling sering closing priority. Alhamdulillah tadi ini dalam perjalanan dari Mamuju ke Majene, saya closing lagi 1 paket eksekutif alhamdulillah dalam perjalanan. Iya. Dahsyat, Itu dahsyat ya. beliau yang punya yayasan di Pangkep alhamdulillah. Luar biasa. Apalagi Iya. didukung sistemnya sudah sesuai syariah ya dari Iya, Majelis Ulama alhamdulillah. Indonesia. Jadi
kayaknya udah aman nih. Perusahaannya legal, produknya halal, sistemnya sesuai syariah. Wah, ini Masya Allah, udah luar biasa. Nah, terus apalagi Pak Amir yang menarik dari PT BES nih selain itu tadi? Kemudian yang membuat saya sekarang ini semakin semangat, kalau bisa dibilang di atas 100% semangat saya, itu karena moto dari perusahaannya Bapak Haji. Dari moto, visi, misi, dan motonya luar biasa menurut saya. Saya selama mengenal yang namanya bisnis multi level marketing, itu baru 4 kali jalankan MLM itu, dan saya tahu, yang saya tahu MLM banyak, tapi belum pernah ada MLM Indonesia yang memang visi misinya luar biasa dan motonya seperti itu. Yang saya paham betul, yang saya ingat betul bahwa salah satu misi-misi itu adalah membantu masyarakat segera bebas hutang dan terutama bebas dari jeratan riba. Ini yang luar biasa Pak Haji menurut saya. Kenapa? Karena faktanya masyarakat Indonesia sekarang digorogoti oleh utang riba. Jadi aduh kasihan Pak, karena saya biasa bilang begini, coba tanyakan pada diri Anda masing-masing, kalau hari ini Anda masih punya hutang, berarti ada yang keliru dengan pekerjaan Anda. Ya untuk apa kerja puluhan tahun kalau ternyata faktanya hari ini masih punya hutang. Nah berarti kalau kita masih punya hutang hari ini, berarti kita butuh introspeksi diri, kita butuh flashback apa kira-kira kekeliruan dari pekerjaan kita, ada apa gitu. Padahal kan lebih bagus kalau kita kerja tapi nggak punya hutang, itu lebih bagus begitu. Jadi selama ini masyarakat salah, keliru pikirannya. Mereka berpikir kalau ada utang, ada beban, mereka bisa maksimal kerja. Padahal kan yang harusnya dipikirkan itu adalah bagaimana caranya bekerja, enjoy, enak, penghasilan besar, nggak punya hutang, itu harusnya. Tapi faktanya masyarakat sekarang digorogoti hutang. Nah ini yang membuat saya semangat sekali, karena perusahaan kita PT BES ini memang betul-betul fokus bagaimana cara membantu masyarakat segera bebas hutang dan riba. Jadi saya bilang, kalau hari ini Anda masih punya hutang, ayo kita sama-sama berniat untuk segera bebas hutang. Itu yang pertama Pak Jina. Faktanya lagi, bukan cuma orang biasa seperti saya yang punya hutang riba dulu. Bukan cuma orang seperti saya yang punya hutang riba, tapi sekarang ini orang yang mengerti agama pun banyak yang punya hutang riba. Karena kondisinya motor dan mobil itu sudah bukan gaya hidup, tapi memang sudah kebutuhan. Jadi karena butuh mobil, ya karena nggak punya uang 150 juta, nggak punya uang 200 juta, ya akhirnya mereka cicil, ya kasihan gitu. Nah sementara Pak Haji, Masya Allah, saya ngeri Pak, saya sebelum bergabung di PT BES itu, saya tidak pernah mengerti apa yang namanya riba, tidak pernah tahu, pernah dengar waktu sekolah pesantren, tapi nggak mendalami, tidak benar-benar memahami dosanya seperti apa. Tapi ketika saya masuk di PT BES, Allahu Akbar, saya tahu betul bahwa dosanya riba sangat besar, yaitu yang paling kecil sama dengan berzina dengan ibu kandung, nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Ya. Dan yang paling parahnya lagi, yang saya pernah dengar dari Ustadz ini ceramah atau di acara SLC selalu disampaikan bahwa riba itu sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Lah sekarang ini siapa yang bisa menang berperang dengan Allah dan Rasulnya? Nggak mungkin ada yang bisa menang. Nah, tapi kondisinya masyarakat sepertinya ogah, maksudnya nggak mau tahu gitu. Sepertinya masyarakat tidak mau tahu dengan hal itu. Meski kita selalu berteriak-teriak bahwa riba itu dosanya besar sekali, riba itu dosanya ngeri banget. Riba itu dosanya, waduh, ampun gitu ya, pokoknya nauzubillah min zalik lah gitu. Tapi nyatanya masyarakat sekarang masih banyak orang yang enjoy dengan hutang ribanya. Nah ini persoalan. Lalu alhamdulillah PT BES benar-benar menjadi solusi bahwa PT BES ini hadir untuk membantu seluruh masyarakat segera bebas hutang riba. Itu yang pertama Pak Haji, saya ingat sekali. Nah, lalu yang kedua, yang membuat saya sangat semangat sekali itu karena misinya, bahwa PT BES ini siap melahirkan 1.000 miliarder setiap tahunnya. Jadi saya selalu bilang, kalau PT BES punya misi mau melahirkan 1.000 miliarder, maka kita sebagai masyarakat tinggal masuk di dalamnya saja, tinggal ikut di dalamnya saja, lalu memantaskan diri untuk menjadi salah satu di antara 1.000 miliarder itu. Karena kalau perusahaan punya misi begitu, sudah pasti perusahaan akan memiliki sistem atau memiliki program untuk mendukung misi itu. Dan alhamdulillah terbukti selama 3 tahun ini, Masya Allah. Jadi luar biasa Pak Haji menurut saya. Ini yang mungkin seharusnya seluruh mitra member PT BES harus paham, bahwa PT BES sudah memiliki misi yang sangat dahsyat melahirkan 1.000 miliarder. Maka kita sebagai mitra ya hanya tinggal memantaskan diri untuk menjadi salah satu di antara 1.000 miliarder tadi. Karena insya Allah pasti jadi miliarder. Nah lalu misalnya pun hari ini kita masih punya hutang riba, ya minimal kita sudah punya niat bahwa kita mau mulai hari ini
bebas dari hutang riba itu. Nah, insya Allah kalau sudah punya niat, maka Allah pasti memudahkan. Itu yang luar biasa menurut saya. Nah, terlebih lagi Bapak Haji, motonya itu kan bagi saya itu seperti doa Bapak Haji. Setiap kali saya katakan go berkah no riba, itu bagi saya itu doa gitu. Bagaimana saya mendapatkan keberkahan dari hasil usaha saya, karena saya pernah terpuruk dengan sesuatu pekerjaan yang nggak jelas, itu bodong tadi, itu menurut saya itu nggak berkah, ya nggak berkah. Nah, sementara sekali saya mengenal PTBS, lalu motonya go berkah, ya saya mencoba memasukkan diri saya secara kafah, keseluruhan jiwa raga saya, bahwa saya mau mendapatkan keberkahan dari hasil usaha saya, dan insya Allah saya siap untuk menghindari yang namanya riba. Ini luar biasa Pak Haji. Jadi hal ini yang membuat saya sekarang ini benar-benar full menjalankan usaha ini, Masya Allah. Seperti itu. Ya, luar biasa memang visi misi motonya PT BES itu ya memang luar biasa ya. Saya sendiri juga dulunya hobinya hutang gitu ya, hobi hutang sih. Sebenarnya bukan hobi juga, tapi ya seneng hutang. Karena kalau hutang tidak di ACC sedih kan, nah berarti kalau di ACC seneng gitu ya. Nah coba dulu itu karena nggak ngerti dosa riba itu seperti apa. Tapi begitu tahu dosa riba itu ya seperti yang tadi Pak Amir sampaikan, Masya Allah ngeri, benar-benar ngeri. Maka saya bersyukur kemudian ketemu dengan PT BES ini yang ternyata visinya cocok banget, bantu umat bebas hutang riba. Makanya kita ini yang kita kerjakan sekarang ini kan sebenarnya dakwah ekonomi jihad melawan riba. Artinya ya kita memberikan penyadaran kepada masyarakat yang selama ini cuek-cuek saja dengan riba karena ketidaktahuannya. Maka tugas kita untuk memberitahu kepada masyarakat tentang dosa riba. Ya, dan sebenarnya riba ini kan bukan hanya urusan orang Islam saja, karena menurut Kristen pun riba itu juga dilarang di Alkitab, ya, di Yehezkiel pasal 18 ayat 13. Di situ juga disebutkan dengan terang benderang lah gitu ya, bahwa memungut riba, ya, memungut bunga uang, ya, dan mengambil riba, ya, orang yang demikian itu tidak akan hidup, segala kekejian dilakukannya dan ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Coba, artinya ini bukan masalah riba, ini sebenarnya bukan masalah cuma orang Islam saja, tetapi di agama lain, ya, terutama yang di Kristen juga ada itu tentang riba. Nah, inilah yang perlu kita bukakan kesadaran mereka tentang dosa riba. Dan alhamdulillah ada satu perusahaan yang bukan nawarin utang riba, tapi justru mengajak orang bebas utang riba. Ya, itu yang dahsyat. Kemudian yang tadi Pak Amir sampaikan juga bahwa melahirkan 1000 miliarder, ya, miliarder yang sesungguhnya, bukan miliarder seolah-olah begitu ya. Artinya punya rumah ya sertifikatnya di rumah, punya mobil ya BPKB-nya di rumah, bukan seperti kebanyakan orang rumahnya mentereng tapi sertifikatnya nggak di rumah, mobilnya bagus tapi BPKB-nya nggak di rumah, kan gitu ya. Nah, insya Allah kita melahirkan benar-benar lahir 1000 miliarder, dan faktanya setiap tahun juga lahir miliarder-miliarder baru, ya, luar biasa, Masya Allah. Nah, Pak Amir, jadi kita sudah bahas nih tentang PT BES, tentang visi misi, ya, tentang legalitas dan sebagainya. Nah, karena visinya kan pengen bantu umat bebas hutang riba. Nah, bagaimana nih supaya mereka yang pengen terbebas dari hutang dan riba ini kan berarti harus jadi mitra PT BES nih. Nah, bagaimana caranya itu Pak Amir? Ya, alhamdulillah Pak Haji. Jadi ketika saya tahu bahwa di perusahaan ini bisa dapat mobil, dapat motor, dapat pajero, dapat rumah, ya saya langsung mengambil keputusan hari itu juga. Saya langsung bergabung. Jadi cara bergabungnya sangat gampang, sangat mudah sekali karena cukup beli produknya. Jadi akadnya memang sudah sangat jelas bahwa beli produknya dan itu secara otomatis kita sudah bisa menjalankan usahanya. Nah, di sini beli produk 2 juta, registernya 100.000. Jadi menurut saya modal minimal yang di PT BES 2.100.000 ini itu sangat memudahkan semua orang untuk bisa segera memulai usaha ini. Karena kalau dibandingkan dengan usaha konvensional apapun di luar sana, itu 2 juta nggak cukup buat mereka. Tapi di PT BES, Masya Allah, dengan modal 2.100.000 saja, orang semua sudah bisa memulai usaha ini gitu. Jadi alhamdulillah, menurut saya Pak Haji ini bergabung sangat mudah. Nah, bagi saya selalu menyampaikan ke seluruh mitra ketika presentasi offline dan online, kalau cuma mau sekedar kembali modal dengan modal 2.100.000 itu sangat mudah. Tinggal beli produk sesuai dengan passion saja gitu. Kalau cuma mau sekedar kembali modal, tapi kan di PT BES kita tidak diminta untuk jualan sebenarnya, tapi bagaimana cara memahami produknya dengan menggunakannya, dan
kalau kita sudah memahami produknya, kita bisa bercerita ke semua orang. Jadi bercerita itu gunanya untuk menyampaikan bahwa ada produk bermanfaat dan memang luar biasa manfaatnya. Kalau Anda mau merasakan manfaatnya, silakan beli juga gitu, Pak. Jadi saya kira ini sangat mudah dan insya Allah dengan cara ini semua orang bisa lakukan, semua orang bisa bergabung, semua orang bisa menjalankannya dengan sangat mudah. Seperti itu Pak Haji, alhamdulillah. Iya, jadi murah banget ya, yang paling kecil cuma 2.100.000 ya. Jadi gini ya Pak Haji, murah menurut saya dan luar biasanya karena cuma 1 kali belanja. 1 kali belanja seumur hidup, tidak ada perpanjangan kartu dan ya sejak belanja pertama sudah bisa jalankan selamanya gitu. Nah, lalu saya bilang begini, kalau mau serius jalankan usaha sama seperti menjalankan usaha konvensional, ya ambil paket terbesar gitu, karena kan menurut saya paket terbesarnya pun juga nggak besar-besar amat, cuma di bawah angka 100 juta, maksimalnya 62 juta itu dapat barangnya 93 juta dan menariknya kalau misalnya takut karena barangnya kadaluarsa atau apapun itu, ya ambil aja produk yang tidak ada masa kadaluarsa. Kan banyak. Jadi menurut saya ini sangat gampang. Asli benar-benar sangat mudah untuk menjalankan usaha ini ya Pak Haji. Seperti itu. Jadi cukup belanja sekali, nggak ada kewajiban belanja tiap bulan gitu ya. Iya. Jadi modalnya itu terukur berarti ya Pak Amir ya. Jadi bukan sangat terukur Pak Haji. Kalau yang punya kewajiban belanja tiap bulan kan jadi modalnya nggak terukur tuh, bisa buat tambah-tambah terus tiap bulan ya. Oke, nah terus kerjanya bagaimana Pak Amir? Kerjanya nih? Nah, jadi cara kerja ya menurut saya mudah karena cuma beli produk, setelah itu kita merasakan manfaatnya. Jadi kita boleh coba atau menggunakan semua produk yang kita beli, lalu kita merasakan manfaatnya, benar-benar merasakan manfaatnya. Jadi saya bilang, ceritakan kepada seluruh orang tentang manfaat produk dan peluang usaha apa adanya. Jangan melebih-lebihkan. Jadi kalau memang produk ekoresin cuma hemat 20%, ya bilang aja 20%. Kalau eco farmingnya memang hanya meningkatkan hasil produksi cuma 1 ton, 2 ton per 1 hektarnya, ya ngomong aja apa adanya. Karena kalau kita bicara apa adanya, insya Allah orang yang dengarkan juga bisa menerima apa adanya. Jadi saya pikir ini mudah. Saking mudahnya orang yang nggak punya sekolah aja bisa lakukan, apalagi orang yang punya sekolah tinggi gitu. Sangat mudah Pak Haji cara menjalankannya. Jadi cukup menggunakan produknya, rasakan manfaatnya, jalankan sistemnya, rasakan kedahsyatan marketing plannya, lalu ceritakan kepada semua orang. Jangan pilih-pilih orang. Itu aja intinya. Jangan pilih-pilih orang ya, artinya kepada siapapun ya. Ya. Betul. Dan kemudian ya, kalau kita jalankan itu, berarti kita harus ngajak orang terus atau bagaimana? Nah, ini yang luar biasa Bapak Haji. Karena di sini sebenarnya satu orang itu, member itu hanya diminta, ini kalau boleh dibahasakan kewajiban aja, kalau memang bisa, minimal satu orang itu bisa mengajak 2 saja. 2 saja minimal. Jadi satu orang ini, makanya bahasa saya begini, carilah 2 orang yang tepat. Cari 2 orang yang tepat. Jangan pernah berhenti mencari 2 orang yang tepat sebelum menemukan benar-benar 2 orang yang tepat. Nah, orang tepat yang seperti apa? Yang satu frekuensi dengan kita. Jadi cuma 2 orang. Nah, 2 orang ini kalau bisa memang kita satukan frekuensi kita bahwa sama-sama mau mendapatkan seluruh reward di PTBS. Lalu kita posisikan satu di kanan, satu di kiri. Jadi kalau menurut saya satu orang hanya mencari wajib mencari 2. Nah kemudian dua orang yang kita ajak ini kita bantu, kita dampingi. Jadi bukan cuma sekedar memasukkan lalu ditinggalkan. Karena saya percaya 2 orang yang kita masukkan itu pasti punya 2 keluarga, pasti punya 2 teman, pasti punya 2 tetangga, 2 relasi. Ya saya pikir kalau saya bilang bro cari 2 orang dong, sama seperti dirimu yang mau dapat mobil gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa dapat, ayo pertemukan dengan saya, nanti saya bantu ceritakan gitu. Jadi saya pikir ini sangat mudah karena masing-masing orang hanya mencari minimal 2 orang yang tepat. Ya 2 orang tepat. Nah kemarin ada yang bertanya begini Pak Haji ke saya. Ada yang bertanya begini ke saya. Jadi sampai kapan kita berhenti cari orang? Saya bilang sampai Anda menemukan 2 orang yang tepat. Minimal sama seperti Anda, itu aja intinya. Artinya kalau Anda mau dapat 1 miliar, ya minimal 2 orang itu mau dapat 1 miliar. Sudah selesai. Nah sebelum Anda dapat 1 miliar, sebelum menemukan 2 orang yang mau dapat 1 miliar, ya jangan berhenti. Cari terus gitu. Insya Allah. Ya. Artinya menemukan 2 orang yang punya visi dan impian yang sama kan? Siap. Ya. Jadi makanya kadang saya juga sarankan kepada mitra-mitra itu supaya ketemu visi, punya visi dan impian yang sama. Ya kadang saya bilang ke mitra itu, ngomong aja,
ada perusahaan bagi-bagi mobil tiap bulan kan gitu. Ya. Nah, kalau kita pengen dapat mobil kan kita harus ketemu orang yang pengen punya mobil juga kan. Ya, Nah, betul. maka kalau dia juga pengen punya mobil, ya insya Allah itu visinya sama. Atau mungkin kita bicara nih, ada perusahaan yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Ya. Nah, kalau dia punya utang pengen lunas hutang benar, berarti kita ketemu orang yang visinya sama. Makanya kadang-kadang untuk menemukan orang yang punya visi sama itu sebenarnya cukup gampang. Yaitu apa yang kita bayangkan, apa yang kita impikan, sampaikan juga kepada orang lain supaya dia juga punya impian yang sama. Nah itu insya Allah kita akan ketemu orang-orang seperti itu, dan gampang ya, minimal 2 orang ya Pak Amir ya, minimal 2 orang temukan, minimal 2 orang. Temukan 2 orang. Tapi kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus. Tapi kalau 2 orang berarti mestinya mereka yang serius pasti bisa ya. Iya, sangat bisa Bapak Haji. Terlebih gini ya Pak Haji, ada satu hal yang luar biasa menurut saya gini. Dulu waktu saya kerja sebagai seorang karyawan, saya kerja sebagai pemilik warung, saya tidak pernah memikirkan orang lain gitu. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana tetangga saya dapat mobil, bagaimana mereka bisa punya penghasilan bagus. Itu dulu. Tapi setelah saya bergabung di sini, ini luar biasa Pak Haji. Saya punya pikiran mau mencetak sebanyak-banyaknya orang yang mau lunas hutang, punya mobil. Jadi yang tadinya kepikiran cuma mau cari 2, ini akhirnya tidak ada lagi di dalam pikiran saya cari 2. Karena di dalam pikiran saya mau menemukan sebanyak-banyaknya orang yang bisa saya bantu untuk segera bebas hutang dan segera memiliki kendaraan cash tanpa harus cicil-cicilan lagi gitu. Karena saya pernah rasakan cicil kendaraan itu nyesek Bapak Haji, itu nyesek banget itu. Ya, jadi saya tahu bahwa di luar sana banyak orang seperti itu, maka saya punya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang sangat penting ini kepada mereka semua gitu. Iya. Sampai ngumpet-ngumpet dari debt collector juga banyak mobilnya, sampai diumpetin supaya nggak ketahuan. Ya, nggak ditarik. Saya pernah Bapak Haji, pernah ngalami itu, jadi tahu betul bagaimana susahnya, bagaimana sesaknya itu saya rasakan seperti itu. Jadi ya sekarang kalau dulu memang saya mengatakan 2 orang saya mau cari 2 orang, tapi kalau sekarang ini semakin kesini semakin hasrat saya untuk menemukan orang yang punya masalah sama bantu itu banyak sekali. Luar biasa Pak Haji, luar biasa. Gitu ya. Oke, nah sekarang ini udah tahu nih caranya untuk bergabung, kan sudah tahu nih, belanja minimal 2.100.000 ya. Sebenarnya pilihannya kan ada beberapa ya. Yang paling tinggi yang tadi Pak Amir sebutkan priority itu cuma 62 juta. Ya, nah sekarang kalau rezeki yang diperoleh itu dari mana saja sumber rezekinya kira-kira, paling tidak yang utama-utama apa saja Pak Amir? Siap Bapak Haji. Jadi alhamdulillah untuk bergabung di perusahaan ini kan sebenarnya terkadang juga Bapak Haji, kalau saya nawarkan ke orang itu 2 juta, biasanya ada orang yang menganggap itu kecil karena mereka terbiasa dengan modal usaha yang besar. Maka saya biasa melihat orangnya, kalau memang dia pengusaha atau dia mungkin ada sedikit menengah ke atas, ya saya tidak nawarin 2 juta, saya nawarin pilihan yang lain, bahwa di sini kalau misalnya mengambil perbelanjaan 2 juta itu kan cuma bisa dapat 1 motor, 1 mobil, 1 Pajero, 1 rumah. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih dari itu boleh, tinggal nambah belanja 6 juta, itu bisa dapat masing-masing 3. Jadi 3 motor, 3 mobil, 3 Pajero, 3 rumah. Atau kalau mau lebih dari itu boleh mengambil pembelanjaan 14 juta, bisa masing-masing dapat 7 motor, 7 mobil, Pajero dan rumah. Nah, lalu saya bilang, kalau memang ada dan memang mau jalankan usaha ini, ya boleh mengambil paket eksekutif dengan perbelanjaan 30 juta. Karena dengan 30 juta itu kita bisa dapat masing-masing 15. Nah, dan biasanya Pak Ji, kalau saya lihat memang dia orangnya agak mentereng, udah punya mobil, punya rumah bagus, dan memang dia jiwanya usaha, saya langsung tembak dengan paket priority. Karena saya pikir modal priority itu cuma 62 juta. Bagi mereka itu kecil. Karena mereka terbiasa modal dengan ratusan juta ke atas gitu. Bahkan kalau kontraktor atau apapun itu pikiran 62 juta itu kecil. Jadi saya langsung tembak, Pak, Bapak ambil 62 juta, ini dapat barangnya 93 juta. Tapi kalau misalnya Bapak jalankan dengan maksimal, itu Bapak bisa mendapatkan masing-masing 31. Jadi saya langsung sebut 31 Pajero, 31 rumah, 1 miliar. Itu kalau mau ditotalkan, itu 51 miliar. Tapi kalau sistem dijalankan dengan maksimal, itu totalnya 70 miliar. Kaget dia Pak Haji. Jadi saya bilang, dengan modal 62 juta, itu proyeknya 70 miliar. Kira-kira mau buka usaha konvensional apa modal 62 juta bisa dapat 70 miliar? Kan nggak ada. Akhirnya mereka langsung terbuka pikirannya Pak Haji. Maka saya bilang, ini luar biasa karena selain dapatkan reward-reward itu, ada bukan cuma itu. Nah, yang menarik di PTBS juga ini Pak Haji, karena bonusnya banyak.
Bonus bicara-bicara gini aja, ngomong-ngomong ke orang aja kita dibayar 20%. Saya ngomong ke orang, kalau misalnya orang itu belanja 2 juta, saya dapat 400.000 rupiah sebagai bonus sponsor atau bonus penjualan langsung 20%. Kalau saya cerita lalu mereka beli 6 juta, ya saya dapat 1.200.000. Kayak tadi dalam perjalanan saya follow up orang lewat telepon, ya beliau Bapak Ilyas, mudah-mudahan malam ini juga live beliau karena saya sudah kirimkan linknya tadi. Itu telepon alhamdulillah langsung closing eksekutif, belanja 30.100.000. Akhirnya alhamdulillah saya dapat bonus 6 juta. Jadi luar biasa. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mengambil 62 juta, kan bonusnya 12 juta. Jadi sangat terasa Bapak Haji, alhamdulillah. Maka saya pikir ini dahsyat karena rezekinya banyak. Rezeki pertama adalah bonus sponsor atau bonus penjualan langsung. Nah, berapapun yang mereka beli, itu kita langsung dapat 20% setelah mereka langsung transfer. Ya, itu Pak Haji, alhamdulillah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dengan sistem yang sangat dahsyat di PTBS itu, kita hanya diminta menemukan 2 orang yang tepat. Saya bahasakan, cuman memposisikan satu di kanan, satu di kiri, itu kita dibayar lagi. Ini luar biasanya PTBS ini, kita posisikan teman kita atau saudara kita di kanan, di kiri, kita dapat lagi 50.000. Nah, luar biasanya, karena dalam sehari itu kita bisa dapat penghasilan 600.000 kalau mengambil perbelanjaan basic. Karena potensinya cuma 12 pasang dikali 50.000, jadinya 600.000. Jadi saya bilang gini, satu di kanan, satu di kiri dapatnya 50.000. Kalau potensinya untuk basic itu dia 12 pasang, berarti kan 600.000. Saya biasa kasih pandangan, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu dapat uang 600.000 sehari, apa nggak bagus buat Bapak Ibu? Apa nggak menjadi solusi terbaik buat Bapak Ibu? Nah, mereka kepikiran, oh iya juga ya. Nah, gimana cara dapatnya? Tinggal bantu 2 teman kita, tinggal bantu 2 orang yang tadi, satu di kanan, satu di kiri, itu untuk menemukan 2 orang yang sama. Nah, bagaimana cara bisa menemukannya? Ya kita buatkan home sharing, home meeting, atau kita kunjungan prospecting. Ketika kita bantu untuk mendapatkan 2, ya udah kita dapat lagi. Jadi ini sangat simpel menurut saya, pekerjaan sangat gampang menurut saya. Yang penting mau menemui orang saja, yang penting mau mendatangi orang, mau follow up, mau telepon orang aja intinya. Karena pikiran saya Pak Haji, nggak menemui orang, nggak telepon orang, tetap aja kita beli pulsa, beli kuota ya, daripada kuotanya percuma buat nonton sesuatu yang nggak penting, mending follow up orang lewat itu. Nah, luar biasanya karena di PTBS kita dibayar per hari itu bisa dapat 600.000. Jadi kalau misalnya dia rutin 600.000 dikali 7 hari, ya kita bisa dapat 4.200.000 per minggu. Pikiran saya, hari gini masa pandemi seperti sekarang dapat uang 4 juta per minggu, itu kan dahsyat sekali. Gitu, alhamdulillah Pak Haji, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kalau ketemu orang yang kaya malah nggak usah pakai jelasin basic aja ya, langsung langsung priority ya. Nggak bisa, karena kalau kita jelasin basic, takutnya mereka ini usaha apa sih, modalnya kecil banget gitu. Jadi mereka nggak mikir, maksudnya mereka tuh nggak, dipikirnya itu main-main, dipikirnya itu bukan usaha, dipikirnya itu cuman belanja pribadi aja. Jadi mending langsung bilang, Pak ini ada usaha modalnya cuma 62 juta tapi dapatnya 70 miliar gitu. Jadi ketika nyebut 70 miliar, mata kita melototi matanya dia gitu. Jadi biar dahsyat. Oke, ya jadi yang pertama tadi kan dari ngomong-ngomong aja dibayar 20% kan kalau ada yang belanja kan. Kemudian yang kedua ada bonus, istilahnya bonus pengembangan ya. Jadi kiri kanannya nanti ada pasangannya, ada bonus 50.000 per pasang dan sehari bisa 600.000 itu kalau basic. Kalau reguler bisa 1.800.000, kalau bisnis bisa 4.200.000, apalagi yang priority bisa 18.600.000 itu sehari ya. Iya Bapak Haji. Ya saya bilang gini Pak Haji, saya bilang gini, kalau mau coba-coba aja, kalau mau cuma sekedar belanja pribadi ya ambillah 2 juta, dapatnya berapa. Tapi kalau Bapak mau serius, ambil priority, itu Bapak bisa berpenghasilan 18 juta per hari. Dia udah langsung mikir, 18 juta per hari, ini usaha apa? Akhirnya saya jelasin gini. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi saya rata-rata menjelaskan itu cuma 2 paket, paket basic dan paket priority. Saya lihat orangnya, kalau mereka memang sudah terbiasa dengan usaha, punya mobil, punya rumah bagus, saya langsung menjelaskan potensi untuk priority dengan penghasilan 18 juta per hari. Alhamdulillah. Iya, betul. Jadi nggak usah ribet dikasih banyak pilihan, malah pusing juga orang diberi banyak pilihan ya. Iya. Oke. Tapi kalau terkadang gini Pak Haji, kayak tadi tuh beliau Pak Ilyas itu kan harusnya beliau ambil priority. Tapi beliau bilang gini, saya pengen ambil priority Pak Amir, tapi uang di rekening saya cuma ada sekitar 30 jutaan. Langsung saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Bapak silakan transfer dulu 30 juta 100,
nanti kalau misalnya masuk uangnya lagi bisa di-upgrade kok gitu. Yang penting take position dulu. Saya bilang begitu. Artinya saya nggak nolak mau dia ambil reguler, mau ambil bisnis eksekutif, saya nggak nolak. Minimal dia langsung transfer dulu. Nah, dan saya bilang ada peluang untuk bisa priority upgrade dengan nambah pembelanjaannya. Jadi insya Allah Pak Haji, patokannya priority jatuhnya kalau uangnya nggak cukup jatuhnya di eksekutif atau di bisnis. Ya, mantap tuh, mantap. Ya, keren. Nah, Pak Amir, itu tadi kan dua, yang bonus yang kedua. Sekarang itu hitungannya bagaimana bisa dapat motor, dapat mobil, dapat Pajero, dapat rumah yang kayak Pak Amir dapatkan itu bagaimana itu hitungannya? Ya, alhamdulillah Pak Haji, saya selalu menggambarkan secara mudah ke seluruh tim saya atau ke seluruh member PTBS Indonesia bahwa saking mudahnya menjalankan usaha ini, saking mudahnya dapat rewardnya di PTBS ini, kan kita ini cuma diminta ngumpulin poin aja. Jadi kalau misalnya mau dapat motor, ya PTBS cuma bilang kumpulin poinnya dari tim A yang tadi, dari tim A, tim B, atau jalur kanan, jalur kiri, atau si A dan si B yang kita dapatkan 2 orang tadi, kita tinggal ngumpulin poinnya. Ketika terkumpul poin 100 poin di kanan, 100 poin di kiri, kan kita dapat 20 juta. Nah, lalu saya bilang begini, dahsyatnya PTBS karena 100 poin itu bukan 100 orang, tapi kumpulan perbelanjaan dari seluruh tim, itu setiap kelipatan belanja 2 juta dihitung 1 poin. Kalau belanja berikutnya, kelipatan belanja 1,5 juta dapat 1 poin lagi. Jadi meskipun cuma 1 orang, kalau dia belanja 100 poin ya dapat kita. Jadi sangat simpel menurut saya. Saya bilang tinggal ngumpulin poin 100 poin di kanan, 100 poin di kiri dapat 20 juta. Menariknya di PTBS ini karena bukan bilang 100 orang, tapi 100 paket gitu Pak Haji. Alhamdulillah. Iya. Benar, karena kalau jumlah orang kesannya banyak, 100 poin itu kan bisa cuma 3 orang, 4 orang, 6 orang juga beres kan? 3 kiri, 3 kanan, sampai kita sendiri priority udah beres. Iya. Dan kalau gimana? Lalu dahsyatnya Bapak Haji, saya bilang menarik dahsyatnya lagi marketing plan PTBS ini itu sangat jauh berbeda dengan di luaran sana. Saya bilang karena setelah dapatkan reward motor senilai 20 juta itu di depan mata sudah dipastikan bahwa kita pasti dapat mobil, karena untuk menuju mobil tinggal ditambahin aja. Jadi poinnya yang tadi 100 itu tidak hangus, tidak hilang. Tidak dimulai dari angka 0, tapi kita tinggal lanjutkan saja. Jadi saya biasa bahasakan dengan gerakan tubuh. Saya biasa memperlihatkan body language saya bahwa tinggal nambah 101, 102, 103. Apa susahnya? Nggak ada susahnya, tinggal nambah-nambah poin aja. Jadi tinggal nambah mau dapat poin gampang, tinggal kunjungin keluarga, cerita sabun mandi, cerita lipstick, cerita apa saja yang tentang PTBS pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Yang penting mau cerita. Jadi menariknya tinggal nambahin poinnya dari 100 menuju 300, tinggal nambah 101, 102 sampai ketika tercapai 300 poin kanan kiri sudah dapat mobil kita. Jadi sangat simpel Bapak Haji. Insya Allah sangat mudah. Iya. Jadi kalau pengen dapat, ayo lanjutin lagi, pengen dapat Pajero tinggal kumpulin 1.500 pasang poin, pengen rumah tinggal 3. Iya. Dan poin-poin itu kan bukan kerja sendiri, tapi kerja tim. Benar, ya, Amir ya. Benar Bapak Haji. Jadi gini, kalau saya presentasi offline Bapak Haji, ini ilmu dari Bapak Haji juga sih sebenarnya. Saya selalu menggambarkan ke mereka bahwa udah nggak usah pusing dengan angka 3.000 poin. Nggak usah pusing dengan 3.000, karena kalau kita langsung matok 3.000 poin, kan untuk dapat Pajero 1.500 poin di kanan, 1.500 poin di kiri dapat 500 juta. Kalau mau dapat rumah 1 miliar, 3.000 poin di kanan, 3.000 poin di kiri dapat 1 miliar. Kalau kepikiran langsung 3.000 itu kesannya besar. Maka saya coba memasukkan ke dalam pikiran mereka, semua member, saya coba menyuntikkan ke dalam pikiran member bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1,7 miliar. Jadi nggak usah mikir 3.000. Karena kalau pikir 3.000 poin banyak banget ya. Udah nggak usah mikir 3.000, pikir 1 poin aja sehari. 1 poin. Udah angka 1 aja. Nggak usah pikirin 3.000, karena kalau mikir 3.000 poin itu kesannya besar banget. Ya jadi kalau mikir 1 gampang gitu Pak Haji. Insyaallah. Iya, jadi yang penting orang yang dijelaskan tuh berpikir bahwa apa yang paham yang kita sampaikan dan mereka berpikir simple ya, nggak usah diajak berpikir pusing-pusing. Makanya nggak usah pusing. ketemu orang lihat latar belakang, kalau pengusaha kira-kira finansialnya cukup ya cukup jelasin aja priority, nggak usah 5 macam 5 pilihan ya. Ya.
Dan gini Pak Ji, Nah, kalau mereka dan akhirnya kalau mereka mengambil keputusan mengambil belanja priority, saya cuma bilang setelah saya gambarkan 70 miliar, saya langsung bilang begini, kata kuncinya ini, Pak, Bu, misalnya Bapak dapat 1 mobil aja, nggak usah dapat 70 miliar deh, nggak usah dapat 1,7 miliar, dapat 1 mobil saja, kan modalnya sudah balik. Modalnya udah lebih malah, modalnya cuma 62 juta, dapat mobil 150 juta, dapat motor 20 ya sudah 170 juta. Jadi dia mikir, oh iya juga ya, ya udah deh, priority deh gitu. Dahsyat. Betul. Nah, kalau ini, jadi yang mendasar itu kan kita memang faktanya kan ada 5 pilihan ya, ada basic, regular, bisnis, eksekutif, priority. Nah, sebenarnya bedanya apa nih? Yang paling kelihatan kalau orang ambil basic sampai orang ambil priority ini bedanya apa? Yang ada paling satu hal yang sangat beda Bapak Haji. Ada satu hal yang sangat berbeda. Jadi kalau masalah rezeki sudah pasti kalau modalnya lumayan besar ya besar juga rezekinya. Kalau basic kan cuma maksimal 1,7 miliar, kalau priority kan 70 miliar. Tapi hal yang sangat mendasar gini Bapak Haji. Biasanya kalau orang ngambil basic itu mereka nggak kepikiran, nggak apa bisa dibilang bahasanya main-main gitu. Itu bedanya. Tapi kalau mereka mengambil keputusan untuk bergabung priority itu pasti bingung gimana caranya mengembalikan modalnya. Jadi pasti serius. Pasti serius. Jadi kalau dia mengambil keputusan priority, dia pasti serius. Dan kalau kita ada seminar, pasti datang. Kalau kita ngomong, ada seminar di sini, oh datang dia, ngundang, pasti ngundang. Karena dalam pikirannya tuh bagaimana caranya bisa kembali modal secepatnya. Tapi kalau cuma modal 2 juta mereka ambil, biasanya gini, cuma 2 juta, kalau lanjut ya lanjut, enggak ya enggak gitu kan, cuma 2 juta. Dan pikiran mereka 2 juta itu tidak membuat mereka miskin gitu. Tapi kalau 62 juta, itu kayaknya sayang-sayang kalau misalnya dibiarin karena nilainya 62 juta. Itu perbedaan yang mendasar. Kalau orang mengambil paket, biasanya kalau priority pasti serius. Nah, masalah rezeki Bapak Haji alhamdulillah. Masalah rezeki, kalau priority itu dia full reward. Jadi selalu saya bahasakan begini. Saya selalu bahasakan begini. Kalau mau serius bisnis, ambil aja priority. Daripada buka barbershop, daripada buka butik, daripada buka konter pulsa, daripada buka warung, buka kafe, mending ambil paket priority, maksimalkan potensi bisa dapat 70 miliar gitu. Jadi luar biasa, ini jelas. Nah, satu hal lagi Bapak Haji, saya bilang begini, enaknya di PTBest, kita baru bergabung aja, baru ngambil keputusan untuk bergabung meskipun cuma ngambil basic, itu kita sudah disampaikan bahwa kita bisa mendapatkan angka 1.700.000.000. Nah, kalau di luaran mau buka usaha apapun, tidak ada orang satupun yang berani mengatakan ke kita bahwa kita bisa mendapatkan angka 1 miliar, nggak ada yang berani. Mau jualan apapun, mau buka barbershop, nggak ada yang berani mengatakan kita bisa dapat uang 1 miliar, nggak ada. Karena nggak terukur Bapak Haji, nggak terukur. Nah, sementara kalau di PTB sangat terukur. Jadi bahasanya jelas, uang yang mau didapatkan nyata, bahwa angka 1,7 miliar itu sudah pasti, tinggal mau jalanin aja. Kalau mau jalanin pasti dapat, kalau nggak jalan ya nggak usah gabung gitu. Itu Pak Haji. Iya. Iya betul. Jadi kalau memang orang modal 2 juta, kadang-kadang apalagi orangnya mampu kok cuma 2 juta ya, main-main, coba-coba. Padahal yang namanya bisnis itu nggak bisa coba-coba, bisnis itu harus serius kan. Kita buka toko, coba dulu deh, buka toko kecil dulu. Nanti kalau laris diperbesar, ya malah nggak laris, malah nggak rame. Kan gitu. Jadi pengen orang mestinya kalau serius usaha ya buka toko mampu besar ya langsung toko yang besar, bukan toko kecil dulu, buka kecil dulu, ya kan? Kan nggak bisa begitu. Atau kalau dia mampu buka kos-kosan misalnya, dia mampu ya bikin kos-kosan langsung yang besar. Masuk bikin kos-kosan 1 kamar dulu, nanti kalau laku tambah kamar lagi, ya malah lambat berkembang. Yang beda betul. Di mentalnya, di jiwa berjuangnya juga berbeda. Dan itu memang kita rasakan juga, Pak Mer juga luar biasa. Nah, Pak Mer, siap Bapak Haji. Wah, ini kita termasuk ngebut nih, ya? Ada yang mau sampaikan? Gimana? Satu, jadi gini Pak Haji, satu hal lagi nih. Saya biasa juga menceritakan ke calon mitra saya bahwa masalah kembali modalnya. Karena kalau ketemu dengan pengusaha, saya bilang, coba aja Bapak pikirkan kalau misalnya Bapak buka usaha kafe atau warkop misalnya. Warkop modal 150 juta atau 200 juta misalnya. Kira-kira mau balik modalnya berapa lama? Jadi saya bertanya ke dia, saya mencoba menjadi pendengar yang benar, pendengar yang baik. Saya bertanya, Bapak kalau Bapak buka barbershop, kira-kira kembali modalnya berapa lama? Nah, atau Bapak mau buka butik, Bapak mau buka kafe, kira-kira kembali modalnya berapa lama?
Saya biasa gitu. Jadi dia akan memikirkan sendiri. Nah, sementara saya kasih perbandingan, kalau di PTBS Pak, di PTBS Bu, ngambil modal 62 juta, mau balik modal 1 bulan juga bisa, mau balik 1 minggu juga bisa kalau mau lakukan pekerjaannya gitu. Karena di paket Pro itu cuma 31 paket. Jadi kalau cuma mau kembali modal 1 bulan ya gampang. Tinggal nemui 31 orang di 1 bulannya. Jadi per 1 hari 1 orang gitu. Kalau mau lakukan. Nah, persoalannya kan mereka buka usaha pasti kerja maksimal juga. Mereka buka usaha pasti melakukan secara maksimal juga. Jadi saya bilang, kalau Bapak berani mengambil paket priority, maka ayo kita kerja maksimal. Persis seperti maksimalnya kita mengerjakan usaha konvensional kita gitu. Jadi insya Allah Pak Haji kalau memberikan gambaran seperti itu, mereka akan berpikir, iya juga ya, saya buka barbershop, buka kafe juga saya pasti maksimal. Nah persoalannya nggak jelas berapa hasil yang bisa didapatkan gitu. Tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa dengan membuka itu bisa dapat 70 miliar, nggak ada. Tapi kalau di PTBS kan jelas, Bapak bisa dapat 70 miliar. Tapi nggak dapat 70 miliar pun dapat 1 mobil aja, itu sudah balik modal gitu. Itu yang biasa saya berikan ke mereka. Artinya begini, kalau kita punya usaha ya, saya misalnya kayak saya punya usaha restoran, modal miliaran begitu, kalau kita pengen balik modal cepat juga sulit. Saya mau targetkan nih, saya mau balik modal dalam waktu 1 tahun. Ya kita sulit. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan tergantung berapa banyak orang yang datang. Justru kalau kita promosinya besar, pengeluaran kita jadi besar. Belum tentu juga ada orang yang datang. Tetapi kalau di PTBS, ya misalnya kita modal nih maksimal cuma 62 juta. Kita mau ya seperti Pak Amer bilang, kita mau balik modal berapa lama? Itu tergantung dari kita. Kalau kita ngotot kerjanya tiap hari gila-gilaan, sebulan mau balik modal juga bisa. Bahkan nggak nyampe sebulan. Saya dulu juga balik modal nggak nyampe sebulan karena saya dulu 12 hari kan sudah dapat mobil yang 150 juta 12 hari. Jadi balik modalnya kapan? Hanya berapa hari saya sudah balik modal kan. Jadi itulah nikmatnya di usaha ini. Kita ini pencapaian atau rezeki yang kita peroleh ini tidak ngitung waktu mau berapa lama kita balik modal, tergantung kita. Kita mau cepat bisa, mau lama bisa, nggak balik modal pun bisa ya. Mau nggak balik modal juga bisa, gitu kan. Nggak apa-apa, nggak usah balik modal, dimakan aja semuanya. Iya. Nah, itu luar biasanya. Dan faktanya ya, yang sekarang ini kebetulan Pak Amer ini kan juga membuktikan bahwa dalam waktu hanya berapa? 3 tahun 4 bulan atau 40 bulan, beliau sudah mendapatkan 6 miliar tadi. Coba. Ya itu di luar ini Pak Haji, di luar bonus-bonus yang lain. Iya, di luar bonus yang lain, di luar tiket umroh, Star Cruise. Ya. Alhamdulillah. Iya. Di luar bonus yang 20% tadi, kalau closing priority kan kita tahu sendiri 12 juta itu nggak dihitung, belum dihitung yang mingguannya. Ya, yang mingguannya ini baru ngitung satu aja yang dari hadiahnya lah, kalau kita bilang itu hadiahnya. Dari hadiahnya saya sudah 6 miliar, coba bayangin. Hanya dalam waktu 40 bulan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Pak Amer bekerja, ya luar biasa kerjanya juga. Beliau ini betul-betul berjuang. Tapi ya, kalau toh Anda yang bekerja, melakukan pekerjaan dengan waktu yang sama dengan yang Pak Amer lakukan. Pak Amer ini kan bisa bilang mungkin sehari ini bekerjanya lebih dari 8 jam lah, anggaplah begitu. Ya. Tapi kalau gajinya, kalau dari hadiahnya saja, itu tadi sudah 150 juta sebulan tuh hadiahnya saja. Kalau Anda bekerja di tempat lain, gitu ya, mau bekerja jangankan cuma 8 jam, mau 24 jam sehari, kayaknya penghasilan 150 juta sulit tuh didapat. Ya, apalagi yang latar belakang pendidikannya biasa-biasa saja pas-pasan. Aduh, berat. Ya. Nah, jadi Ibu, ya Pak Amer begitu paham dengan potensi rezeki yang ada di PTBS, maka apa yang beliau lakukan ini karena kepahamannya ketika bermitra dengan PTBS dan potensi rezeki yang bisa didapatkan. Nah, persoalannya kan Pak Amer, banyak orang yang sudah bermitra, mungkin dia hanya berharap-harap saja, tetapi dia karena tidak paham betul tentang potensi rezeki, banyak juga kan yang sudah ambil keputusan, jalannya santai-santai saja, kadang-kadang dijalankan, kadang-kadang tidak. Itu gimana menurut Pak Amer? Jadi gini Pak Haji, kalau saya selalu mengembalikan pada diri saya. Saya selalu mengukur diri saya bahwa, misalnya kalau saya tidak bergabung di PTBS,
atau saya sudah bergabung tapi nggak jalankan PTBS. Kira-kira kalau saya di luar, saya mau kerja apa gitu. Jadi saya selalu mengembalikan ke diri saya. Sementara saya punya anak 3, punya istri, punya anak, pasti pengen makan, pengen hidup yang layak, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus. Ya kalau bisa pengennya liburan, makan yang enak gitu kan. Saya kembalikan pada diri saya. Kalau misalnya saya tidak jalankan PTBS, misalnya saya mau jadi karyawan, kira-kira gaji saya berapa? Nah, saya mengukur diri saya, kebetulan karena memang kebetulan sarjana, ya paling kalau saya jadi karyawan, paling gaji saya berkisar antara 5 juta sampai dengan 10 juta. Karena saya pelajari, karyawan yang punya status S1 sarjana itu gaji 5 sampai 10 juta. Nah, lalu saya mengukur, kalau saya punya gaji 10 juta misalnya, kalau saya mau jadi miliarder, atau saya membandingkan dengan di PTBS yang sudah saya paham, kalau saya mau dapat angka 1.700.000.000, itu saya harus bekerja 14 tahun gitu. 14 tahun. Lah, saya pikir itu 14 tahun kalau saya punya gaji 10 juta. Nah, bagaimana kalau saya punya gaji 5 juta? Jadi saya selalu mengukur diri saya. Kalau saya jadi karyawan dengan gaji 5 juta, berarti saya harus bekerja selama 28 tahun untuk bisa mengumpulkan 1.700.000.000. Karena saya bagi, Bapak Haji. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya sendiri bahwa kalau saya mau kumpulin uang 1.700.000.000 dibagi 5 juta, itu kenanya 28 tahun. Berarti saya harus kerja selama 28 tahun untuk mengumpulkan 1,7 miliar. Nah, persoalannya sekarang, apakah bisa dijamin saya bisa kerja 28 tahun ke depan? Apakah saya tidak makan? Apakah semua uang yang saya dapatkan itu saya tabung semua? Apa saya nggak belanja? Apa saya nggak belikan pakaian buat anak-anak saya? Jadi saya mengukur diri saya sehingga, ya udahlah, daripada gitu mending saya maksimalkan di PTBS gitu. Jadi saya mengukur diri saya, Pak Haji. Nah, misalnya kalau bisa jadi karyawan, tapi kan jadi karyawan juga tidak mudah bagi saya. Karena umur saya sudah 45 tahun. Jadi mana bisa jadi karyawan? Sekarang standar karyawan 28 tahun gitu. Itu saya. Nah, kemudian saya melihat lagi di sisi pekerjaan yang lain. Misalnya, saya mengikuti jejak saudara kandung saya jadi PNS misalnya. Ya, saya mengukur dengan titel sebagai sarjana S1, pasti kalau saya jadi PNS, pasti golongan 3A. Tidak mungkin langsung golongan 4D. Nah, kalau saya golongan 3A, berarti gaji saya 5 juta. Ya sama. Jadi, daripada gitu, mending saya maksimalkan di PTBS gitu. Nah, kemudian, misalnya pun saya mau jadi PNS kan nggak mudah juga. Karena harus melalui tes, apa segala macam. Tidak semudah yang saya bayangkan. Saya pikir, ya daripada gitu, mending saya maksimalkan kerja di PTBS. Jadi, Bapak Ibu semua yang saya hormati, nggak usah lihat orang lain, tapi lihat diri Anda sendiri. Karena yang mengetahui kebutuhan Anda sendiri. Orang lain nggak tahu berapa kebutuhan Anda per bulan. Orang lain tidak tahu Anda butuh mobil seperti apa. Orang lain tidak tahu Anda butuh rumah seperti apa. Dan kalau saya mau bilang, ya mohon jangan jadi orang yang egois. Kalau Anda mungkin bisa nahan perut, Anda mungkin bisa nahan nggak pakai baju mewah, nggak pakai rumah mewah, nggak pakai mobil mewah. Tapi anak-anak Anda, istri Anda, saya curiga mereka nggak sepaham dengan Anda. Ya pikir, jangan jadi orang yang egois. Makanya maksimalkan potensi, kerjakan PTBS. Kalau Anda sudah bergabung di PTBS lalu tidak menjalankan usaha PTBS dengan maksimal, Anda orang paling rugi menurut saya. Kenapa? Karena di luaran sana, mana ada usaha yang bisa dikerjakan dalam waktu sekejap bisa jadi miliarder gitu. Nggak ada. Saya sudah lewati, saya pernah jadi karyawan swasta. Pernah jadi kepala cabang, pernah juga pengusaha sendiri, buka warung segala macam gitu. Jadi menurut saya Pak Haji ini real. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya banggakan, percaya saya, asalkan Anda mau memaksimalkan potensi Anda mengerjakan PTBS, maka Anda semua bisa seperti beliau, Bapak Haji Adan Haris nih. Saya selalu berkiblat sama beliau dengan Bunda Kaperi, dengan semua leader di PTBS Indonesia, bahwa kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Karena yang dijalankan sama, produk yang dipasarkan sama, perusahaannya sama, ownernya sama, Bapak Haji Febrian, sama, tidak ada bedanya. Jadi saya pikir, Masya Allah, saudaraku semua yang saya banggakan, yang nonton tayangan live ini, ayo, bismillah. Buka hati, buka mata, ayo kita maksimalkan potensi, kerjakan PTBS dengan luar biasa. Saya yakin kita semua pasti bisa seperti leader-leader kita yang sudah membuktikan kedahsyatan marketing plan PTBS. Gitu Bapak Haji, alhamdulillah. Dan satu hal lagi Pak Amir yang menarik ya dari apa yang kita lakukan ini ya. Sebenarnya dari rezeki ini kan kalau orang lain nih, misalnya yang dari jadi manajer, jadi direktur gitu ya, misalnya dia atau punya usaha penghasilannya besar,
dia bisa punya aset, banyak aset, anggaplah begitu. Ketika dia meninggal, dia hanya meninggalkan aset saja, asetnya yang dia peroleh, ya dia apalagi yang bekerja. Tetapi kalau kita ini, ya bahasanya kan bisa diwariskan. Jadi kita dari rezeki yang kita peroleh, seandainya kita pun meninggal, maka bukan hanya aset saja yang masih bisa kita tinggalkan, sumber rezekinya pun juga masih kita bisa wariskan. Nah itu yang mungkin harus juga kita pikirkan, ya kan? Kalau misalnya begini, ya. Saya selalu juga membahasakan begini, kalau mereka pengusaha, saya bilang begini, satu hal perbedaan yang sangat mendasar di PTBS dengan usaha konvensional yang beliau jalankan itu adalah aset yang kita bangun itu sangat jauh berbeda. Kalau di luaran kita punya usaha konvensional, itu asetnya konvensional. Tapi kalau di PTBS ini kita membangun aset yang pertumbuhannya sangat eksponensial, karena asetnya adalah aset manusia. Jadi ya seperti Bapak Haji bilang tadi, kalau orang direktur tiba-tiba misalnya dipanggil yang maha kuasa, nggak mungkin anaknya tiba-tiba jadi direktur juga. Atau ya gitulah. Tapi kalau di sini ya sudah posisi luxury, penerima luxury, penghasilan mungkin ya gaji bulanannya sudah di atas rata-rata 50 juta, kalau tiba-tiba dipanggil yang maha kuasa kan anaknya bisa merasakan hal yang sama, langsung secara otomatis diwariskan, karena asetnya sudah terbangun dengan sendirinya dan pertumbuhannya eksponensial, karena orang itu akan terus bertumbuh luar biasa. Itu Bapak yang biasa sampaikan. Ya, jadi yang bisa, kalau orang betul-betul memahami, sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak serius di usaha ini, ya. Kalau dia memahami potensi rezeki dan yang lain-lain, nggak ada alasan untuk tidak serius di sini. Oke, Pak Amir, jadi ini ada nggak ya yang tanya ya? Sebentar, saya cek dulu deh dari teman-teman Facebook nih. Ada yang bertanya nggak nih? Nah, karena ini kayaknya ini mau tanya juga bingung apa yang mau ditanyakan nih, karena udah jelas semua dan ya kebetulan ini narasumbernya juga orang yang menjadi bukti. Bentar, saya juga pernah merasakan ditagih bank. Oh, ini Bu Endah. Ada Bu Endah juga nih di sini. Ya, kalau ngerasa ditagih bank, saya juga pernah, bahkan sampai jam 1 malam. Jam 1 malam saya baru pulang. Itu saya pikir kalau jam 1 malam sudah aman, ternyata masih aja ada debt collector yang nungguin. Ya, sama lah kalau masalah utang. Tapi alhamdulillah di PTBS nih, Pak Amir kan berkali terakhir utang 1, berapa miliar Pak Amir? 1,8 Bapak Haji. 1,8 itu beres semua ya. Sebenarnya bukan hutang, itu sebenarnya bukan hutang, tapi mereka ikut berinvestasi dan taunya mereka lewat saya, akhirnya mereka meminta ke saya untuk pengembaliannya. Jadi dituntut mengembalikan karena ya masuk di perusahaan, masuk di orang yang itu tadi. Nah, pada saat orangnya lari, mereka kejarnya ke saya. Alhamdulillah Pak Haji, masalah itu selesai, saya bisa selesaikan dalam waktu pas 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, 1,8. Iya. Selesai 1, dalam waktu 18 bulan. Wow, 1,5 18 bulan nih. Iya Pak Haji. Itu luar biasa, Masya Allah, dahsyat. Ini saya cek kayaknya nggak ada yang tanya ya, nggak ada yang nanya. Oke Pak Amir, terakhir apa nih? Mau pesen, ada yang mau disampaikan nggak nih yang terakhir nih? Pesan-pesan untuk yang ngikutin acara ini? Siap Pak Haji, kalau ya closing statement saya cuma mau bilang begini, seandainya kita kalau nggak masuk di PTBS, seandainya kita tidak kerja di luaran, ya nggak usah kerja PTBS lah gitu. Misalnya, andai Anda tidak bekerja maksimal di luar, kalau Anda tidak masuk di PTBS ya nggak usah kerja itu. Tapi kan persoalannya tidak masuk di PTBS pun, tidak kerjakan PTBS pun, tetap juga kerja maksimal di luar. Bahkan mungkin jauh lebih maksimal kerja di luar. Karena banyak saya lihat mereka berangkat pagi, pulang sore, berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Kan itu bagi saya itu maksimal juga namanya. Bahkan ada orang yang buka usaha dari pagi sampai tengah malam. Bahkan ada yang sampai begadang Pak Haji, sampai nama usahanya ya coto begadang, nasi kuning begadang, apa dan segala macam. Mereka juga kerja maksimal gitu. Padahal nyata-nyata pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah hanya sebagai sekedar eksistensi. Jadi yang saya mau bilang, jangan sampai pekerjaan kita hari ini itu memperlihatkan kita hanya sekedar eksis, bahwa tetangga kita tahu, oh si Amir jualan coto, oh si Amir jualan kopi, tapi secara penghasilan kan kita yang tahu gitu. Nah, saya mau bilang jangan sampai kita hanya eksistensi saja, sementara penghasilan yang kita dapatkan tidak sesuai apa yang kita harapkan, atau
atau penghasilan kita selama ini dari pekerjaan kita itu tidak bisa mewujudkan impian kita, tidak bisa beli rumah yang layak, tidak bisa punya kendaraan yang layak, ya percuma. Daripada menghabiskan waktu percuma begitu, ya habis percuma, mending memaksimalkan potensi di PTBS yang sudah real nyata bahwa pasti dapatkan Pajero, rumah, mobil, pasti yang penting kerja. Ya, karena nggak masuk di sini pun tetap juga kerja di luar. Daripada kerja di luar nggak jelas hasilnya, mending kerjakan PTBS, hasilnya jelas gitu Bapak Haji. Ya. Jadi saudaraku semua yang nonton tayangan ini, ayo buka hati, buka mata. Bukan cuma si Amir Jawahir yang sudah membuktikan dahsyatnya PTBS, tapi ribuan leader PTBS Indonesia yang sudah merasakan dahsyatnya marketing plan PTBS. Jadi kalau Anda hari ini masih punya hutang, Anda hari ini masih punya impian yang belum terwujudkan, Anda masih pengen hal-hal yang luar biasa yang belum bisa Anda wujudkan, semoga PTBS ini menjadi jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Silakan ambil keputusan dan segera hubungi orang yang memperkenalkan usaha ini kepada Anda. Oke, Pak Amir, luar biasa. Terima kasih Pak Amir, waktunya ya. Ini sebenarnya beliau ini masih dalam perjalanan ini transit hanya untuk berbagi dengan kita ya, dan insya Allah apa yang disampaikan pada malam hari ini juga bermanfaat dan benar-benar membuka wawasan kita ya, sehingga kita benar-benar memberikan menjadi terbuka ya, bahwa kalau teman-teman saat ini masih punya banyak masalah, baik masalah hutang, terutama masalah ekonomi, insya Allah ya teman-teman saat ini mendapatkan informasi yang mudah-mudahan benar-benar bisa membuka wawasan, dan justru ini juga peluang untuk benar-benar kita juga bisa berubah menjadi jauh lebih bagus. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Amir. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, saya kan mau memulai, tapi saya punya hutang, nggak punya uang. Terus bagaimana cara saya memulai? Saya cuma jawab, justru karena Anda punya hutang, justru karena Anda tidak punya uang, Anda harus maksimal kerja di sini. Iya, betul. Karena kalau sudah punya hutang, kalau sudah punya uang, nggak punya hutang, ya kerja di luar aja nggak masalah, santai-santai aja. Tapi kalau punya hutang, nggak punya uang, harusnya maksimal kerja di sini gitu. Bismillah. Ya. Oke, terima kasih Pak Amir. Benar banget ya. Dan luar biasa malam hari ini saya bersyukur karena punya tamu yang memang seorang pejuang ya, karena dari beliau ini kalau kita lihat di Sulawesi ya, Sulawesi ini hampir semua kuasai kecuali Sulawesi Utara nih. Kayaknya Sulawesi Utara belum begitu booming di Sulawesi Utara, tapi hampir semua Sulawesi kecuali Sulawesi Utara sudah PTBS ya dengan produk-produknya, dan itu sudah tersosialisasi dengan baik, dan beliaulah cikal bakal di Sulawesi. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Amir ya, dan kepada Mbak Yunis selaku MC saya kembalikan, dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sharing malam hari ini ya, membuat kita makin mantap dan jelas sekali bagaimana solusi yang ditawarkan oleh komunitas anti riba ini. Jadi jangan banyak ragu lagi teman-teman, silakan ambil keputusannya, kita kerjasama, sama-sama bantu umat untuk bisa bebas hutang dan riba. Baik, dari saya sekian, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.